Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis, di mana di listrik dinamis ini kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan yang sebenarnya ada di listrik tetapi tidak tampak, dan karena dikatakan dinamis karena bergerak. Oke. Kita akan mencoba percobaan pada listrik gitu, dan ini kita juga akan mencoba berkaitan dengan rangkaian. Indikatornya semacam ini. Oke. Ketika berbicara tentang listrik dinamis, ketika ini ada baterai, jadi listrik itu akan terlihat gitu, atau indikatornya ada ketika kita mengetahui ada komponen. Yang pertama ada sumbernya, dalam hal ini saya simbolkan baterai, kemudian ada lampu sebagai indikator, sebenarnya tidak harus lampu gitu, hanya lebih mudah. Kemudian ada penghubung kabel ini, kemudian biar lebih mudah untuk mengendalikannya ada stop kontak. Kondisinya harus tertutup. Kalau kondisi terbuka tidak bisa, harus mengalir. Maka kalau saya hubungkan, saya tutup gitu saklarnya, maka ada arus yang mengalir. Ada arus mengalir di sini. Arus mengalir ini yang menyebabkan lampu hidup. Oke, semacam ini. Arus itu mengalir muatan-muatan yang dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah elektron itu sebaliknya, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi perbedaannya semacam itu antara arus listrik dengan arus elektron. Oke. Kemudian kalau kita menentukan arus listrik gitu, maka kita akan melihat gitu, ada potensial tinggi, ada potensial rendah. Jadi elektron itu mengalir dari tinggi ke rendah. Ya, elektron sebaliknya dari rendah ke tinggi. Kalau kita perhatikan ini tidak arus listriknya, kalau kita ulangi, yang ini potensialnya atau plusnya lebih besar dibanding dengan yang ini. Sehingga nanti arah elektronnya dari A ke B, sedangkan arah elektronnya nanti dari B ke A. Jadi arah listrik dari A ke B, arah elektron dari B ke A. Jadi seperti ini. Jadi dihubungkan, maka ada perpindahan elektron. Ingat, yang bisa pindah hanya elektron. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus listrik mengalir dari A ke B, arah elektron dari B ke A. Namun ketika sudah potensialnya sama, biasanya berhenti, maka perlu ada namanya beda potensial. Oke, kalau berkaitan dengan kuat arus gitu, jadi ketika ada arus yang mengalir, kemudian kita kasih stopwatch gitu, maka kita akan melihat stopwatch dihidupkan, ada arus listrik yang mengalir gitu. Maka disimpulkan bahwa kuat arus itu dirumuskan menjadi muatan arus yang mengalir dibagi dengan satuan waktu. I kuat arus sama dengan Q satuan muatan kolom gitu, dengan T waktu sekon. Biasanya saya menyikannya Q sama dengan I kali T. Sehingga kalau ada contoh kayak ini ada 0,5 arus listriknya, I-nya berarti, kemudian ini ada waktu 2 menit, maka ini dijadikan sekon. 2 menit dijadikan sekon berarti 120. Ini ada I, berarti tinggal ngalikan. Berarti 120 dikalikan setengah, jadi 60.
Nah, bagaimana mengukur arus listrik gitu? Maka cara mengukur arus listrik gitu, maka rangkaiannya harus dirangkai seri. Jadi ini ada baterai gitu dihubungkan, maka ini dipotong, kabelnya dipotong gitu. Satu masuk, satunya keluar. Sehingga ketika ini saya tutup saklahnya gitu, maka akan terjadi aliran arus. Nah, skalanya ini jauhnya berubah. Jauhnya berubah karena ada arus yang mengalir. Cara membacanya, maka kuat arus yang kita baca itu sama dengan jarum jam yang ditunjuk itu ini dibagi dengan maksimumnya. Jadi skala maksimum yang ada pada ampere meter ini, jadi kalau pakai yang atas ya atas, konsisten yang atas. Berarti kalau ini 20, ini 50. Kalau yang pakai yang bawah, anggap 40, ini 100. Dikalikan dengan batas ukurnya. Batas ukurnya artinya kabel itu dihubungkan kemana? Ke 1 ampere, 5 ampere, atau 10 ampere. Batas ukur. Oke. Kemudian beda potensial. Agar arus itu mengalir terus, maka harus ada beda potensial. Jadi selalu ada perbedaan, sehingga arus akan terus mengalir. Diibaratkan seperti siklus air yang ada di kolam gitu. Oke, beda potensial itu semacam ini gitu. Jadi mengalir dari tinggi ke rendah. Harusnya oke. Kalau negatif-negatif, maka mengalirnya dari yang lebih besar, yang lebih banyak ini. Di sini. Akan mengalir terus gitu, selama ada perbedaan. Kalau positif negatif tentu dari positif ke negatif nanti yang mengalir. Nah, elektron mengalir dari negatif ke positif. Kalau arus listrik dari positif ke negatif. Oke, misalnya di sini ada beda potensial, ada V, ada ini. Ini akan muncul rumus Hooke, V sama dengan V kali Q. Bagaimana cara mengukur beda potensial dengan menggunakan voltmeter? Alatnya namanya voltmeter itu. Maka kalau ini dipasang secara paralel. Paralel itu artinya tidak perlu memotong kabelnya. Jadi kabelnya tunggal dipasangkan gini aja. Tidak perlu memotong. Kalau yang ampere meter tadi dipotong, sehingga alatnya menjadi sebagai jembatan, sebagai jalan. Kalau ini akan muncul pertigaan, akan muncul alternatif jalan dari arus yang mengalir. Jadi bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini. Sehingga untuk mengukur maka ke sini. Cara membacanya sama. Jadi skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Nah, di dalam rumah tangga gitu, biasanya agar tidak terjadi hal-hal yang negatif seperti kebakaran, maka dibutuhkan spring untuk membatasi arus yang mengalir, sehingga kalau telah jadi hubungan pendek ini akan putus atau MCB-nya. Nah, di dalam kehidupan kita ada namanya sumber tegangan AC DC. Jadi ada sumber tegangan yang sumber tegangannya itu hanya mengalir searah saja. Ada yang bisa mengalir dua arah. Maka kita dikatakan sebagai AC DC. Jadi AC itu jadi arus bolak-balik ini kalau kita lihat, jadi di PLN misalnya, contohnya PLN.
dia bisa dibalik, positif negatifnya bisa dibalik. Jadi bisa nggak jadi mengalir dari ke sini ke sini. Kalau stop kontaknya dipindah atau dibalik itu masih bisa mengalir. Contohnya walaupun APLN dan alat-alat rumah tangga pada umumnya menggunakan AC. Sedangkan DC ini harus sumber tegangan yang searah. Searah itu artinya kalau dibalik positif negatifnya, maka arus listrik tidak mengalir. Misal ada baterai gitu. Ini positifnya, maka kalau pingin hidup baterai biasa atau baterai laptop, baterai jam dan lain sebagainya. Jadi kalau ini hubungkan aslinya ke positif ke negatif maka bisa. Tetapi kalau dibalik yang ini dihubungkan ke positifnya maka tidak bisa. Itulah disebut dengan searah gitu. Biasanya ini pada baterai, kemudian aki itu menggunakan semacam itu. Kemudian yang terakhir anak-anakku, kita akan belajar tentang yang namanya hukum. Hukum ini kalau kita lihat gitu, jadi ada pengaruh antara arus yang mengalir gitu dengan hambatan yang ada pada suatu benda. Kalau diumpamakan semacam ini, ada beda potensialnya, kemudian ada I-nya. Kalau ini dihubungkan gitu, ini V-nya semakin besar gitu, bagaimana nanti I-nya? Ternyata ada linearitas. Semakin besar V ini, maka I-nya juga semakin besar. Ya, hasil penelitian dan percobaan dibuatlah sebuah konsep gitu bahwa V itu sama dengan I kali R. V sama dengan V adalah beda potensial, I adalah kuat arus, sedangkan R adalah hambatan yang menghambat. Kalau ini adalah R berarti sama dengan V per I sama dengan V per R. Gitu. Nah, ini diterapkan di dalam kehidupan kita gitu. Misalnya ada kabel yang panjang ini, semakin panjang kabelnya maka akan semakin banyak hambatannya, maka akan berpengaruh terhadap hidupnya lampu ini. Lampu ini akan berbeda, tahannya akan berbeda karena ini pendek. Artinya panjang kawat itu berpengaruh karena hambatannya akan semakin besar. Oke, yang kedua adalah jenisnya. Jenis kawat ini juga berpengaruh. Jadi kualitas, sehingga disebut dengan hambatan jenis. Tidak ada perbedaan. Jadi simbolnya adalah H. Kemudian yang ketiga yang berpengaruh adalah besar kecilnya. Besar kecilnya. Jadi luas penampang ini akan mempengaruhi terhadap hambatannya. Semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya semakin kecil, semakin bagus. Makanya di perumahan yang kualitas bagus biasanya pakai yang besar. Sehingga yang mempengaruhi dapat disimpulkan ada tiga ini, ada panjang, ada luas, dan ada hambatan jenis. Disingkat dengan L sama dengan Rho kali L dibagi A. Biasanya Pak Sugi menyampaikannya apel. Jadi kalau ini dikalikan itu L kali A, Rho kali L. Oke, kemudian kita di SD sudah mengenal konduktor dan isolator. Konduktor itu yang menghantarkan arus, isolator yang tidak menghantarkan arus. Itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.